Jadi UT itu memberikan akses pendidikan tinggi itu tidak saja hanya pada masyarakat yang berdomisili di kota. SPP itu rata-rata di UT itu sekitar 1.300.000 per semester ya. Jadi betapa orang yang ingin bermimpi saja tidak berani, akhirnya bisa menjadi sarjana melalui UT. Oke, selamat pagi, siang, dan malam sahabat UT Surakarta dimanapun Anda berada. Balik lagi nih, kita di Podsuka, podcastnya UT Surakarta. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesial kenapa? Karena beliau merupakan orang terpenting di UT Surakarta. Pertama itu, kedua orang nomor 1 di UT Surakarta. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yulia Budiwati? Tangannya dong, Oke Ibu, selamat datang di Podsuka Ibu, podcastnya UT Surakarta. Akhirnya Bu ya bisa datang ke sini, main ke sini, terus kita wawancarain. Oh bukan wawancarain ya, kita podcast bareng Ibu. Tadi saya udah deg-degan, spesial saya pikir martabak telur. Iya Bu, gitu Ibu. Sebelumnya lagi sibuk apa nih Bu? Kayaknya kan akhir-akhir ini sibuk banget nih Bu ya. Betul, pastikan ini awal tahun ya. Awal tahun itu semua kegiatan sudah harus tertata dari awal ya. Jadi kemarin kita sudah rapat kerja, sudah rapat koordinasi, dan sekarang pelaksanaannya ya, dan mulai progresnya. Waduh, ini diundang ke sini lagi sibuk-sibuknya, mohon maaf nih Bu. Enggak apa-apa. Memang biasa sibuk. Nah, betul sekali Bu. Oke, kita langsung aja Ibu ya di podcast kali ini. Temanya apa ini ya? Oh, universitas terbuka bukan hanya sekedar angka. Oke. Kalau dari temanya tentang UT itu berarti tentang pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi menurut Ibu akses pendidikan tinggi di masyarakat sudah merata belum sih Bu? Di mana kalau berbicara Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke dengan sarana prasarana yang mungkin nggak semuanya full support banyak tertata udah rapi gitu ya. Nah menurut Ibu ini pendidikan tinggi di masyarakat tuh udah merata belum Bu? Ya tentunya sepertinya belum ya, karena kalau kita lihat angka partisipasi kasar perguruan tinggi ya untuk Indonesia, untuk artinya nasional gitu ya, itu masih di angka mungkin 35 menjelang 40 ya, artinya yang terserap di dalam pendidikan tinggi masih sekitar segitu ya, itu untuk nasional. Kalau untuk Jawa Tengah itu sekitar 25, kurang dari 25%. Ya, Solo Raya juga angka segitu ya. Yang tertinggi itu Yogyakarta, sudah 75%. Oh, ya. Mungkin karena ini ya Jogja kota Kota pelajar ya. Ya, jadi cocok ya dengan sebutannya kota pelajar. Ternyata memang akses pendidikannya tinggi. Jadi melihat dari APK saja sudah bisa kita katakan bahwa memang belum merata. Kalau kita ini kan artinya berbicara tentang kuantitas ya, tentang kuantitas itu kita punya perguruan tinggi kalau di bawah Kementerian Kemendikbud itu ada sekitar 3.000-an perguruan tinggi. 3.000-an, tapi ya 90% itu swasta. 90% swasta, 10%-nya negeri ya, diselenggarakan oleh pemerintah. Nah ini artinya apa? Artinya kalau swasta itu kan bisa bertumbuh kembang ya. Bahkan untuk dibandingkan dengan tahun kemarin itu ada sekitar pengurangan 50 perguruan tinggi. Ya. Kenapa itu Bu? Dikurangi? Ya mungkin ketidakmampuan untuk eksis, kan pembiayaan sendiri mandiri ya. Iya betul. Ya jadi kalau dilihat dari banyaknya perguruan tinggi swasta, mestinya perguruan tinggi itu mayoritas memang tersentral di perkotaan, tapi mungkin ada beberapa di remote gitu ya. Tapi ya itu tadi ini sangat fluktuatif ya perguruan tinggi ini. Kalau secara nasional sih kita punya 4.500 ya. Jadi yang di luar Kemendikbud kita hitung gitu ya. Nah dari jumlah jumlah penduduk usia kuliah
gitu. Itu ada sekitar usia kuliah itu 20 sampai 24 ya kalau saya baca di data BPS itu ya, saya ambil ya. Berarti itu saya nggak ikut ya Bu ya. Untung udah lulus ya. Udah lulus ya, apalagi saya gitu ya. Jadi itu ada sekitar 23.000. Di mana jumlah mahasiswa itu 7.000. Jadi berapa persen ini yang dari 23.000 itu yang terserap menjadi sarjana. Jadi dari jumlah perguruan tingginya juga belum merata ke semua pelosok ya, karena masih di sentral di perkotaan, paling nggak di remote lah. Dari jumlah masyarakatnya dari usia kuliah itu tadi juga baru berapa persen, kalau 7.000 dibanding 23.000. Ya, jadi nampaknya memang belum merata. Tapi kan ini menjadi program prioritas ya, karena yang diurus oleh pemerintah kan bukan hanya pendidikan tinggi, tapi dari dasar, menengah. Nah, mungkin ini prioritasnya untuk sarana prasarana atau untuk pendirian sekolah itu masih di dasar dan menengah atas ya. Barangkali perguruan tinggi belum menjadi prioritas untuk wilayah-wilayah remote ke luar lagi gitu ya, sampai ke pelosok gitu. Wah, berarti emang belum merata Bu ya ininya ya. Ya, dari sisi kuantitas memang belum merata. Siap. Terus kalau peran pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan jumlah partisipasi, tadi kan dikatakan angka partisipasi masyarakat gitu Bu ya. Nah, peran pemerintah terhadap peningkatan jumlah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Nah, sejauh ini gimana Bu peran pemerintah daerah? Ya pastinya sudah menjadi agenda pemerintah ya untuk memajukan pendidikan gitu ya. Kalau kita lihat, saya lihat itu ada 21% ya alokasi APBN itu, di mana untuk pendidikan tinggi itu sekitar 12% ya. Jadi yang berapa 12 sekian persennya itu adalah untuk yang tadi dasar, menengah sampai atas itu tadi ya. Dan artinya itu memang ini fokusnya kemana? Fokusnya ke kuantitas atau ke kualitas? Ini kan selalu menjadi dilema ya, karena semuanya butuh biaya, semuanya butuh dana gitu ya. Tapi untuk pendidikan tinggi itu memang sangat diperlukan tidak hanya partisipasi pemerintah saja, juga partisipasi masyarakat. Maka yang tadi saya katakan ada 90% tadi itu pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu diselenggarakan oleh non pemerintah ya. Jadi nampaknya pemerintah itu harus berpikir atau mengalokasikan dananya itu berdasarkan prioritas. Dan yang tidak kalah penting adalah perubahan paradigma, paradigma kebudayaan, karena belum semua masyarakat itu mengutamakan pendidikan tinggi. Karena berbagai alasan lah ya. Setelah SMA terus disuruh kuliah, gitu ya Bu ya. Malah tidak boleh kuliah, malah disuruh kerja, membantu orang tua. Yang gitu disuruh kawin kayak Siti Nurbaya gitu Bu ya. Kalau perempuan biasanya begitu kan ya. Nanti juga paling juga masuk ke dapur lagi gitu ya. Nah, ini nampaknya juga menjadi PR pemerintah. Sebenarnya bukan PR pemerintah, PR kita semuanya. Ya, itu yang perlu mengubah paradigmanya itu ya Bu ya. Itu tadi. Nah, untuk universitas terbuka sendiri Bu, bagaimana menempatkan diri sehubungan dengan upaya peningkatan akses pendidikan tinggi ini gitu? Ya, sebenarnya sejak tahun 84 ya, ketika UT itu didirikan, itu kan memang amanahnya itu kan memperluas akses pendidikan tinggi untuk masyarakat. Ya, jadi itu amanahnya. Jadi dengan demikian UT memang mendudukkan diri untuk bisa melaksanakan amanah itu. Ya, sehingga UT punya slogan menjangkau yang tidak terjangkau. Menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi UT itu memberikan akses pendidikan tinggi itu tidak saja hanya pada masyarakat yang berdomisili di kota atau yang mampu berdomisili di kota, sampai kemana-mana ya, terutama yang tadi saya sebutkan pelosok dan sebagainya. Ya, untuk bisa menjangkau itu bagaimana? Kan tidak mungkin gitu ya. Jadi
sejak awal UT didirikan dengan skema pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, ya, supaya bisa menjangkau sampai yang orang itu kan bisa jadi tidak bisa meninggalkan lokasinya gitu ya, tapi dia ingin kuliah, itu caranya bagaimana? Nah, UT menyelenggarakan pembelajaran fleksibel tadi. Kayak ini ya Bu ya, kayak kalau saya nih kuliah bisa di mana aja, bisa sampai Mas loh. Iya betul ya, sampai astronot saja kuliah bawa laptop aja kuliah ya. Tuh, Bu. Iya betul sampai ke situ betul ya. Sampai lereng gunung, Lembah Ngarai gitu ya, iya. Nah, jadi itulah menyelenggarakan pendidikan yang fleksibel, ya, satu, ya, sehingga semua masyarakat bisa mengakses pendidikan itu. Kedua, itu dengan biaya yang memang terjangkau oleh masyarakat. Kalau bisa dilakukan di mana saja, biayanya mahal atau SPP-nya mahal kan juga nggak bisa. Ya, sehingga SPP itu juga sangat menjangkau, ya, sangat terjangkau. SPP itu rata-rata di UT itu sekitar 1.300.000 per semester ya. Kalau kita breakdown menjadi bulan kan paling berapa? 250-an ya. Iya. Jadi sangat terjangkau lah, sangat terjangkau. Ya. Jadi melaksanakan pendidikan yang memang sudah kita pikirkan itu akan bisa dijangkau oleh masyarakat yang secara sosial, ekonomi, ya, demografi, geografi itu sangat heterogen. Nah, UT menempatkan diri di situ itu. Keren ya Bu ya. Iya betul. Memang harus keren karena amanahnya berat loh ya. Memperluas akses pendidikan tinggi itu kan berat. Betul saya. Dan yang keren itu mengakses yang tidak terjangkau, menjangkau yang apa Bu tadi? Menjangkau yang tidak terjangkau. Betul. Iya. Itu keren banget itu Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Waduh, panjang banget ini yang buat pertanyaan. Saya bacaan dulu ya Bu ya. Iya, monggo silakan. Saat ini jumlah mahasiswa universitas terbuka sudah mencapai lebih dari 500.000 mahasiswa. Dan untuk Universitas Terbuka Surakarta sudah mencapai lebih dari 13.000 mahasiswa. Besarnya jumlah mahasiswa ini telah menempatkan Universitas Terbuka sebagai the biggest university in Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hal tersebut? Aduh, kayak debat aja ya. Ya, silakan Ibu. Iya, saya nangkep kok. Iya. Jadi memang ya UT itu mendapat julukan universitas terbesar ya, kan tingkat dunia gitu ya. Dilihat dari jumlah mahasiswa. Tadi 500.000 lebih. 500.000 untuk Surakarta 13.000 lebih. Nah, itu seperti apa ya? Artinya ya kita alhamdulillah bahwa kita sudah bisa menyelenggarakan melaksanakan amanah yang diberikan oleh pemerintah tadi itu. Nah, UT itu kan sebenarnya diberi amanah untuk mengelola 1 juta mahasiswa ya. Kita baru separuh ya. Iya, jadi kita jalan terus ya, mudah-mudahan bisa gitu ya. Amin. Ya itu sebenarnya kalaupun 1 juta kita kelola, itu tuh baru sekitar 2-4% loh Mas. Dari penduduk Indonesia Bu? Enggak dong, dari usia kuliah dong, kalau penduduk sampai usia 0 tahun baru lahir sampai manula gitu ya, enggak dari usia kuliah itu. Ya, itu sementara mahasiswa UT itu kan ada juga yang berumur di atas 24 ya. Kalau berapa ya? Mungkin lebih dari 50% itu usia mahasiswa UT itu antara berapa lulusan SLTA itu 18, 19 sampai 30. Betul. Ya, jadi anak-anak muda yang sangat yang masih produktif ya. Nah, ini menurut saya inilah sumbangsih yang sangat besar dari UT kepada negara. Ya. Jadi bisa mewujudkan mimpi orang-orang yang bahkan bermimpi jadi sarjana saja tidak berani. Waduh. Iya loh. Jadi sarjana tidak berani. Aduh. Ya, saya menjumpai nih cerita dari beberapa mahasiswa gitu atau calon mahasiswa. Mereka itu menangis ketika mereka itu memperoleh leaflet brosur dari UT dengan tadi ya pembelajaran yang fleksibel. Betul. Ya, mereka tidak harus ke kampus gitu ya Bu. Iya, tidak harus ke kampus, tidak harus mereka bisa tetap bekerja gitu ya. Kemudian juga dengan SPP yang sangat
terjangkau tadi ya. Mereka itu bahkan ada cerita loh Mas, mahasiswa yang mungkin sekarang sudah lulus ya, waktu itu saking pengennya kuliah itu ya, dia itu beli laptop dan laptop itu ditaruh di lemari. Cuman setiap kali mau bayar SPP uangnya selalu kurang. Ya, hingga dia ketemu UT tadi itu, di mana gaji dia per bulan itu gitu ya, masih bisa untuk membayar SPP itu, karena kan memang sangat terjangkau ya. Betul. Ya, jadi betapa orang yang ingin bermimpi saja tidak berani, akhirnya bisa menjadi sarjana melalui UT. Nah, itu yang membuat saya terharu ya, setiap kali kita wisuda itu saya terharu. Nggak mudah untuk kuliah di UT itu. Belum mikirin pelajarannya gitu ya. Tapi dengan pembelajaran yang fleksibel dengan biaya yang terjangkau itu kan mereka sudah lebih nyaman dan aman rasanya. Betul. Wah, keren. Iya, betul. Itu mahasiswanya udah lulus lama, Bu? Saya itu sekitar tahun berapa ya? Ya pas pandemi lah saya ngobrol dengan beliau dengan dia. Tolong dicari ya. Tolong dicari ya, Tim. Jadi artinya gini ya, Mas, angka 500 itu bukan hanya sekedar angka loh. Betul. Ya, 500 wah mahasiswanya banyak gitu. Betul. Bukan itu loh. Tapi ada yang tersembunyi di situ tapi sangat bermakna. Tadi yang saya mengatakan tadi loh, bisa mewujudkan mimpi orang yang bermimpi saja tidak berani. Itu satu. Kedua, tadi kan usianya tadi kan usia muda, usia produktif. Nah, kalau usia muda, usia produktif ini jadi sarjana dibanding mereka tidak jadi sarjana, kan pasti SDM kita beda dong. Iya, betul. Ya, kuliah kan bukan hanya selembar ijazah, tapi juga membentuk cara nalar mereka, cara berpikir mereka, berlogika dan sebagainya, gitu ya, berwawasan dan sebagainya. Nah, ini loh hal-hal seperti ini yang ya saya sih berharap semua masyarakat, semua kalangan pendidikan menyadari gitu ya, betapa pentingnya keberadaan UT itu dalam rangka pengembangan SDM ini tadi. Gitu. Oke Bu. Wah, makin keren aja nih UT nih. Oke, tadi Ibu kan ngomongin tentang mahasiswa ya. Nah, ini saya mau tahu nih, komposisi mahasiswa UT itu dilihat dari aspek demografi dan geografinya tuh bagaimana, Bu? Iya. Tadi saya mengatakan sekitar usia fresh graduate ya, sampai 30 tahun ya, itu yang dominasi, yang mayoritas ada di UT. Nah, kalau dari jenis kelamin itu mayoritas memang masih perempuan. Oh, perempuan. Ya, perempuan. Oh, ya, berarti ini paradigmanya udah mulai kebuka, Bu ya. Ya. Tapi sebenarnya saya pernah baca survei di perguruan tinggi lain pun seperti itu. Oh gitu. Ya. Ini yang perlu diteliti ya. Perlu diteliti. Kenapa ini laki-laki kok jumlah laki-lakinya yang sedikit atau bagaimana gitu ya? Karena kalau dibagi dari total jumlah laki-laki perempuan, barangkali laki-lakinya jangan-jangan lebih sedikit sekarang. Jadi mungkin perlu diteliti. Tapi di luar itu, gitu ya, di luar masalah itu tadi, ini menunjukkan bahwa perempuan itu sudah mendapatkan porsi pendidikan yang lebih daripada layak. Oh iya. Ya, di UT dengan cara pembelajaran seperti tadi itu, Mas ya. Perempuan-perempuan kan tidak perlu meninggalkan tempatnya. Dulu itu kan gini, kalau saya punya anak laki-laki, punya anak perempuan, saya hanya punya dana satu untuk sekolahin anak kuliah ini. Pasti akan laki-laki ya, karena dia akan pergi ke satu kota, dia akan kos dan sebagainya. Dananya sudah habis. Tapi kalau sekarang tidak, karena dengan perkuliahan yang fleksibel tadi, jarak jauh tadi, bisa kuliah di planet Mars kali itu tadi ya. Ini kan bisa dana berdua-duanya bisa kuliah. Nah, ini barangkali yang menjadikan sehingga perempuan itu lebih banyak terserap juga di pendidikan tinggi. Iya. Itu juga jadi kabar baik bagi teman-teman saya yang masih jomblo, Bu. Ya. Kan tadi bilang kalau komposisi wanita itu perempuan lebih banyak gitu. Nah, yang jomblo silakan. Kalau yang sudah tidak jomblo boleh. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan di sini ya, Bu. Oke. Tadi udah komposisi mahasiswa ya. Sekarang untuk tahun 2024 ini ada nggak
tema tertentu yang menjadi fokus dari Universitas Terbuka Surakarta itu? Iya, iya. Kita punya tagline itu kan making higher education open to all. Jadi kuliah siapa saja bisa kuliah, kuliah bisa di mana saja. Betul. Ya itu ya. Jadi UT itu sangat terbuka sekali karena persyaratannya itu hanya ijazah SLTA. Ya, ya, jadi semuanya bisa kuliah. Karena fleksibel bisa kuliah di mana saja, gitu ya. Nah, komposisi tadi saya sudah mengatakan komposisi mahasiswa itu kan besarannya ada di usia muda. Nah, makanya sekarang ini kita punya satu semboyan gitu ya untuk tahun 2024 ini adalah yang muda menggapai asa di dunia terbuka. Yang muda menggapai asa di dunia terbuka. Masih termasuk muda? Menjelang. Tapi ya cukup lah. Ya, jadi yang muda menggapai asa di dunia terbuka. Ini kan sekarang dengan adanya digitalisasi dan online, ini kan semuanya menjadi terbuka toh. Iya. Ya, kita bisa tahu banyak tentang Inggris gitu ya, negara Inggris gitu ya. Bahkan kita bisa bercerita seperti kita pernah bermain ke sana. Kita bisa bercerita tentang apa kerajaan ini dan sebagainya gitu ya. Seolah-olah kita bisa pernah main ke sana. Padahal kita sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di itu. Karena apa? Karena yang dunia terbuka ini tadi loh, kita bisa mengakses banyak hal dari situ gitu ya. Nah, jadi anak-anak muda ini ya, tadi anak-anak muda ini, ayo capailah cita-citamu. Tadi yang tidak berani bermimpi, bermimpilah gitu ya. Karena ini sudah terbuka, kalian punya akses seluas-luasnya untuk mendukung ya. Jadi sumber dayanya itu sangat luas untuk mendukung kalian pengen jadi apa. Jadi temukan dulu kalian itu mau apa gitu. Tapi jangan-jangan anak muda itu nggak ngerti saya mau apa, nggak ngerti gitu loh. Terus potensi kamu apa nggak ngerti gitu ya. Ya itu kan masalahnya kurang wawasan. Ya, sehingga banyak-banyaklah membaca. Seandainya ini saya pengen tahu saya itu sebenarnya bisa apa sih, carilah tentang cara melihat potensi diri itu semuanya bisa ya. Kemudian saya potensinya ada di sini nih, seperti Mas Sudar potensinya ngelawak gitu ya. Mungkin cara pelatihan lawak atau apa gitu kan ya. Itu semuanya bisa di dunia terbuka ini ya. Jadi ayo anak muda, termasuk juga untuk mewujudkan yang tadi tidak berani bermimpi itu mewujudkan mimpinya yang melalui Universitas Terbuka. Betul sekali. Wah, oke. Nah, untuk tadi kan Ibu ngomongin anak muda terus nih. Anak muda. Upaya yang udah dilakukan UT berkaitan dengan penyediaan layanan pendidikan kepada mahasiswa UT apa aja Bu untuk yang anak muda nih? Iya ya, anak muda itu kan punya beberapa karakter ya. Pertama, dia itu lahir dan dibesarkan bersama dengan teknologi. Ya. Jadi kalau saya dulu kan enggak ya. Nah, zaman milenial Gen Z sekarang ini itu kan lahir dan dibesarkan bersama dengan teknologi. Nah, itu dengan demikian UT harus selalu melakukan inovasi. Ya, melakukan inovasi. Jadi teknologi yang sudah kita kembangkan dalam pembelajaran dan non pembelajaran itu terus disempurnakan sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan pada mahasiswa untuk belajar. Itu yang utama. Kedua, mahasiswa itu kan sebenarnya makhluk yang sangat sosial. Ya, sangat sosial. Temennya banyak, sukanya nongkrong, sukanya ngobrol, gitu ya. Ngobrol tidak selalu negatif loh ya, ada juga ngobrolnya berkualitas gitu. Nah ini juga diwadahi oleh UT melalui grup-grup mau offline mau online gitu ya. Untuk UT Surakarta juga ada UKM ya. UKM Bu, apa itu Bu kebanyakan? Kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa ya. Kita ada 28 UKM. Ya, ada seni, ya ada seni, ada olahraga dan ada akademik ya. Akademik itu penulisan karya ilmiah. Itu. Ada wirausaha juga, olahraga banyak, ada futsal, basket, apalagi itu ya, bela diri, gitu ya. Seninya ada tari, vokal, fotografi dan sebagainya. Nah, anak-anak muda itu mereka melakukan, kan tadi mayoritas mahasiswa UT itu bekerja ya, jadi walaupun mereka muda, mereka itu bekerja. Dalam kondisi mereka bekerja, mereka suka ngumpul gitu ya, terjadwal itu ke kampus untuk ber-UKM tadi. Tapi di luar itu mereka juga melakukan pertemuan-pertemuan melalui online tadi, rapat atau apa gitu ya, melalui online tadi. Jadi kita memang
tidak memperkenalkan sebenarnya, mendukung para mahasiswa yang muda ini untuk bersosialisasi itu dengan melalui media-media yang ada. Kalau tutorial online itu kan mahasiswa di Solo bisa punya teman yang ada di luar negeri sana. Oh iya. Jadi kan bisa saling berkenalan, di situ ada alamat emailnya. Gitu ya, siapa tahu tadi yang jomblo tadi. Ya teman-teman jomblo, ada yang nunjuk Bu. Ikut tutorial online gitu ya. Ikut aja bro. Iya, jadi seperti itu. Dan juga kolaborasi itu kan modelnya anak muda ya. Iya betul. Kayaknya anak muda sekarang jarang deh yang soliter. Iya. Mereka butuh berkolaborasi, itu juga kita wadain tadi dalam bentuk UKM dan sebagainya. Iya, dan sekarang kayaknya memang lagi zamannya anak muda Bu ya, anak muda yang berkuasa gitu kan. Iya, nggak berkuasa lah, karena memang ini teknologi, yaitu tadi dilahirkan dan dibesarkan melalui teknologi, jadi anak muda itu mengedepan gitu. Karena ya itu sejalan dengan teknologi itu Bu ya. Betul. Nah, terus apa nih ya? Harapan Ibu berkaitan dengan pendidikan secara umum dan partisipasi pemuda dalam pendidikan. Nah, kalau pendidikan secara umum itu ya pastinya kita maunya maju ya, baik kualitas maupun kuantitas ya. Kuantitas artinya perguruan tinggi semakin banyak, kita jangan berkurang tadi. Betul. Ya. Jadi kalau sisi kualitas tentunya juga dari sisi apapun ya, kualitas sarana prasarana, SDM dan sebagainya. Tapi kembali lagi ya, untuk pendidikan yang sekarang yang serba berteknologi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar. Ya alhamdulillah sekarang pengajar muda itu banyak ya. Tapi ya pengajar-pengajar yang gaptek ya istilahnya itu akan membuat mungkin mahasiswa juga kurang tertarik gitu ya. Nah, jadi memang harus SDM dosennya pun gitu ya, itu ya harus menguasai teknologi juga gitu. Tapi saya lihat nih ya, di Instagram itu sekarang banyak dosen-dosen yang pada ngonten ya. Oh iya, benar. Ya benar. Artinya mereka sudah ini juga lah sejalan lah dengan jadi mereka sudah bisa menempatkan, dosennya juga muda gitu menempatkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang memang muda itu. Jadi ya untuk sisi pendidikan saya pikir dulu kita pandemi semuanya menggunakan teknologi. Betul. Jangan sampai setelah tidak pandemi balik lagi ke zaman jadul. Khawatirnya itu. Ini teknologi itu harus digunakan gitu ya. Bahkan UT pun juga belum bisa menggunakan sepenuhnya ya, karena bukan kita yang tidak bisa berinovasi gitu ya, tapi kita juga menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Ya kan tidak semua mahasiswa mampu memiliki perangkat yang kompatibel lah gitu ya, yang memang bisa untuk itu. Jadi kita harus agak-agak so-so lah gitu ya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak rendah. Nah, kalau untuk pemuda ya saya ngomong ini dunia ke depan ini milik kalian loh. Betul. Kalau kalian tidak mau mengembangkan diri ya dari pendidikan itu bagaimana gitu loh. Dunia itu kan jalan terus maju. Berhenti saja enggak, apalagi mundur gitu ya. Nah, kalau mundur kiamat ya. Makanya kalau kalian nggak mau maju gitu ya, itu kalian akan terlindas, akan tertinggal gitu ya. Kemudian juga banyak kalian fokuslah untuk pengembangan diri ke depan. Ya. Hidup memang tidak mudah, ada masalah-masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dengan pacar dan sebagainya. Tapi tetap berjalanlah, tetap fokuslah ke depan. Saya itu prihatin ya baca beberapa berita tentang mahasiswa yang bunuh diri. Hidup itu kan masih jalan, kenapa harus dihentikan oleh diri sendiri gitu loh. Siapa tahu di depan sana, bukan siapa tahu, insya Allah di depan sana ada suatu kegembiraan gitu ya. Jadi sudah fokus saja, terus fokus ke depan untuk pengembangan diri ya. Masalah biarlah tetap masalah. Dan kuliah itu menjadi penting karena itu tadi loh, bukan hanya selembar ijazah, membentuk pola pikir, logika, wawasan, nambah temen dan sebagainya tadi loh. Gitu. Itu kalau tadi Ibu cerita ada yang mahasiswa bunuh diri gitu. Kalau saya punya prinsip
selagi ada kepepet pasti ada inovasi gitu Bu. Jadi misalnya kepepet nih, pasti ada jalan keluar gitu kan. Iya, betul. Kalau nggak ada jalan keluar, kita bikin jalan keluar. Nah itu Bu, dari kepepet itu Bu. Kita punya senjatanya, seandainya kita, ini apa, gang buntu gitu ya. Mungkin kan kita bisa bikin lubang di situ gitu. Pokoknya jangan berhenti. Jangan menghentikan langkah Anda oleh diri Anda sendiri. Betul sekali. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kali ini. Harapan Ibu ke depan terhadap UT khususnya dan terhadap masyarakat secara umum jika akses pendidikan tinggi yang merata ini telah tercapai Bu. Apa Bu harapan Ibu? Tahun berapa ya Mas? Perguruan tinggi merata itu tahun berapa ya? Jadi mungkin tidak perlu menunggu lah sampai akses perguruan tinggi merata gitu ya. Itu kayaknya ya masih butuh waktu yang lama. Tapi harapan saya sendiri, saya selaku orang UT berharap sendiri terhadap UT, yaitu tadi UT tidak boleh berhenti untuk mengevaluasi diri sendiri, ya, kemudian ya melakukan analisis SWOT sebenarnya, yang paling sederhana kan itu analisis SWOT itu gitu ya. Nah kemudian berinovasi, ya itu yang tidak boleh berhenti. Ya sebenarnya kan orang selalu berbicara tentang saingan itu apa toh, nggak apa-apa. Gitu. Saingan itulah yang memberikan kita drive untuk mau berinovasi, untuk mau memperbaiki diri, untuk mau menyempurnakan gitu loh. Ya kalau nggak ada saingan nanti seperti COVID kemarin gitu ya, tidak seperti bom gitu ya. Nah jadi itu kalau untuk masyarakat ya ayo, ada UT loh, ada UT loh yang mampu mewujudkan mimpi Anda, fleksibel, biaya terjangkau, jangan ditunda-tunda gitu. Masuk ke UT ini pas lagi pendaftaran Mas. Oh iya, pendaftaran sekarang Ibu ya. Kalau untuk yang alih kredit sampai akhir Januari ini. Kalau yang untuk lulusan SLTA ya, yang umum itu sampai 20 Februari masih ada waktu. Segera ya. Pokoknya kalau saya ngomong jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Jangan kalah sama astronot. Iya. Jangan kalah sama astronot aja kuliah iya gitu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya di sela-sela kesibukan Ibu. Terima kasih banyak udah hadir di Potsuka. Mungkin nanti kita undang lagi Bu ya untuk acara atau tema yang lainnya gitu Bu ya. Oke, Potsuka Bu. Itu apa tuh? Podcastnya UT Surakarta Bu. Cuman Potsuka. Ada yang UT lain itu podcast suka-suka. Karena emang ya kita suka-suka. Ya, tapi kan tetap berbuat. Nah, betul Bu. Cuman arti itunya Potsuka, podcastnya UT Surakarta. Nah, gitu Bu. Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangannya dong. Oke, sahabat UT Surakarta, mungkin podcast kita kali ini sampai di sini dulu. Jangan subscribe yang lainnya. Jangan ya. Subscribe yang ini aja. Karena kita masih punya tema-tema yang asik banget untuk diomongin lagi. Oke, ketemu lagi di Potsuka Podcast ya. Aduh, ribet ya. Podcastnya UT Surakarta.